pengorbanan ataupun permainan yang sudah keterlaluan seram teman-teman. Bahkan menjuru, kalau saya melihat ini sudah kematian yang lucu. Bagaimana dia menciptakan kemenangan dengan cara yang sangat unik. Michael Tal versus Rob J. Marshall. Pertandingan ini pernah terjadi di 23 September 1970. Bagaimana langkah yang diperlihatkan? Ada langkah baik, ada yang lebih baik lagi. Tetapi dia pilih yang lebih baik lagi teman-teman. Luar biasa. Untuk itu siapkan konsentrasi tinggi. Kita akan pelajari dan kita akan analisis sesederhana mungkin. Selamat menyaksikan. Rob J. Marshall, pemegang buah putih, memainkan langsung pion ke F4. Michael Tal merespon pion ke D5. Putih langsung mengembangkan kuda ke F3, lalu Michael Tal di sini memainkan kuda ke C6. Saat J. Marshall memainkan pion ke E3, langsung memaku kuda. Gajah ditempatkan ke G4. Pembukaan burst opening, Dutch variation terjadi di papan. Selanjutnya pion ke B3, tujuannya gajah pion sento. Lalu hitam mengajak pertukaran pion di lini center, disambut oleh J. Marshall. Setelah hal itu terjadi, kini gajah melindungi kuda. Michael Tal langsung kembali melakukan penyerahan perwira. Gajah kembali memukul. Lihatlah, kuda ditempatkan ke F6. Sepasang kuda sudah bermain. Seperti fokus utama, gajah sudah ditempatkan ke B2 oleh putih, lalu gajah ditempatkan ke D6 melindungi kudanya yang ada di E5, rokade sayap raja. Hitam, penempatan kuda ke E4. Sudah mulai langsung agresif ke depan. Tetapi di sini kita tidak usah terburu-buru dulu. Rekomendasi komputer memukul kuda tersebut dengan gajah. Karena apa? Putih langsung menempatkan kuda ke C3 menyerang pion lemah yang ada di E4. Bagaimana melindungi pion ini? Ini adalah langkah analisis yang diperlihatkan oleh komputer dengan posisi seperti ini. Faktanya, kuda ditempatkan ke C3 oleh Marshall. Michael Tal tak banyak berpikir, langsung menempatkan menteri keempat. Tujuannya sangat jelas, pion yang ada di H2. Bagaimana kuda sudah menopang untuk menyerang. Ini langkah Garry Kasparov teman-teman. Ini yang saya langkahkan sekarang ini adalah langkah Garry Kasparov dengan posisi seperti ini, sama persis. Putih pun masih bisa terbilang unggul dengan posisi seperti ini. Tetapi pertandingan ini Rob J. Marshall. Sebelum kita melihat partai aslinya, kita berfantasi terlebih dahulu. Saya mau melihat bagaimana cara berpikir kalian. Andai putih memainkan pion ke D3, apa yang hitam perbuat? Bagaimana teman-teman? Kebanyakan besar kita akan berpikir memukul gajah dengan kuda. Ada ancaman skakmat pion yang ada di AH2. Apalagi sudah disupport oleh gajah petak gelap yang ada di D6. Ini langkah cerdas yang mungkin dilakukan ataupun yang kita berpikir. Tetapi ada langkah lebih baik lagi teman-teman. Kita pelajari. Tidak memukul gajah tetapi kuda ke G4. Ancamannya sangatlah jelas. Kotak yang ada di F2 sudah dilindungi ataupun sudah dikuasai oleh kedua kudanya. Ancaman skakmat, 2 langkah ke depan takkan terhindari. Apa yang bisa diperbuat oleh putih? Menaikkan pion, langsung ada gajah, tempo skak, raja bisa berlari hanya ke H1. Skakmat oleh kuda. Hanya langkah pembelajaran jika kita menemui ataupun pada saat kita bertanding nanti ketepatan posisi seperti ini. Maka lakukanlah langkah kuda ke G4. Kita kembali ke partai aslinya. Tidak itu yang dilakukan oleh Rob J. Marshall. Tidak seperti Garry Kasparov. Tidak seperti langkah rekomendasi yang kita perlihatkan untuk putih. Tetapi kuda langsung memukul pion. Mempersilahkan Michael Tal melakukan aksinya. Michael Tal juga tidak mengambil kuda ke G4. Lebih baik lagi yang dilakukannya. Kebrutalannya sudah menuju, saya rasa sudah seperti lelucon teman-teman. Memukul pion yang ada di H2 dengan menteri. Raja harus mengambil. Ini langkah aslinya dalam pertandingan ini. Pernah terjadi di 1970.
Setelah raja pukul menteri, ada tempo skak, open skak teman-teman. Kuda memukul gajah. Mau kemana berlari? Jika raja ke H1 selesai satu langkah skakmat kuda ke G3, maka dari itu Rob J. Marshall masih mencoba menaikkan raja ke H3. Kebrutalan sudah dirakit oleh Mikhail Tal. Selanjutnya menempatkan kuda E4 ke G5, tempo skak. Satu langkah ke G4. Pion dikorbankan ke F5. Dua alternatif, bisa memukul pion ataupun ke H5. Kita analisis kotak H5. Jika raja ke H5, maka di sini hitam skak oleh pion. Raja ke H6, skak oleh gajah petak gelap. Hanya bisa ditutup. Tetapi ada langkah skakmat cantik, kuda ke F7. Selesai teman-teman. Masih dicoba oleh Rob J. Marshall. Dengan kondisi seperti ini, kita flashback kembali beberapa langkah sebelumnya. Paksaan skak dilakukan oleh kuda ke G5, hanya memaksa raja putih tersedia satu kotak, bisa menempatkan dirinya ke G4. Seperti sebelumnya, mengorbankan pion ke F5. Apa yang bisa diperbuat? Memukulnya. Inilah yang dilakukan oleh Rob J. Marshall. Memukul pion tersebut dengan raja. Apakah sudah selesai? Semakin brutal. Pion ke G6, skak. Masih dua alternatif jika raja ke G4. Jelas teman-teman. Tewas kembali oleh pion yang ada di H5, skakmat. Kemanapun raja berlari, sudah dikunci. Maka dari itu ke F6, skakmat. Dengan cara yang sangat unik. Rokade sayap raja. Ataupun rokade pendek, skakmat oleh benteng. Ada langkah rekomendasi diperlihatkan oleh komputer, langkah baik juga kita bisa analisis tadi sebelumnya. Tetapi Mikhail Tal memiliki caranya sendiri untuk mematikan raja lawan. Bagaimana kesalahan ataupun langkah lemah yang dilakukan oleh Rob J. Marshall. Dengan posisi pion yang di H2 sudah terancam. Ini kita flashback kembali untuk kita pelajari teman-teman. Dia memukul pion yang ada di D5 dan ini sangatlah fatal. Mempersilahkan seorang Mikhail Tal melaksanakan ataupun membiarkan dia melakukan manuver-manuver taktikal yang sangat fantastis. Sehingga rajanya mati dengan cara yang sangat unik. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman. Saya sudah menganalisis jalannya pertandingan ini sesederhana mungkin untuk kita dapatkan ilmunya saat kita bermain nanti. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Video-video berikutnya akan lebih spektakuler lagi. Bye-bye.